Selamat siang, saya Jessica Sydney dan hari ini saya ingin mewawancarai narasumber bernama Bung Hendra. Bagaimana memaknai hasil temuan survei Litbang Kompas terkait kepincangan dan interaksi tokoh politik di media sosial? Lalu sejauh mana pihak-pihak relawan tokoh politik menyikapi temuan ini? Kita bahas lengkapnya bersama Yohanes Mega Hendarto, meneliti Litbang Kompas, lalu ada Laude Bachir, koordinator relawan Anies Baswedan. Saya ke Bung Hendra, meneliti Litbang Kompas. Jadi apa yang ditemukan oleh Litbang Kompas? Ada 3 tokoh yang selalu menempati 3 besar di survei dan kemudian dilihat bagaimana warganet melihat mereka berbicarakan mereka. Oke, perlu dicatat dulu pertama-tama kami melakukan Kompas Media Monitoring menggunakan survei ini di periode tanggal 17 sampai 23 Mei. Jadi kita kunci di periode itu dalam 1 pekan. Seperti tadi data yang disampaikan, hasil perbincangan untuk Pak Anies Baswedan itu jauh lebih tinggi dibandingkan Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau lihat dari interaksinya, hal yang sama juga ada pada Pak Anies, Pak Ganjar, dan Prabowo. Lalu kemudian di bagian sentimen, nah ini yang paling menarik, bagian sentimen. Posisi Pak Anies lebih banyak dibicarakan negatifnya 20,4% dibandingkan dengan ketiganya. Jadi kalau boleh saya sebutkan, kalau Pak Anies mendapatkan posisi 20,4% dari proporsinya itu sentimen negatif. Pak Ganjar 12,7% dan Prabowo 9,2%. Oke, itu ditekan sebagai negatif. Sentimen ini pertama-tama jadi disalahartikan sebagai ketidaksukaan atau ketidaksetujuan negatif. Maksud dari negatif ini terutama belum tentu tidak suka. Oh ya, bisa juga dia menggunakan konten yang bermuatan emosi, negatif, marah, kecewa, atau sedih, begitu menanggapi pemberitaan dengan fakta terkait tokoh tersebut. Sentimen ini dianalisisnya bukan dari kata per kata saja, tapi dari seluruh cuitan. Jadi kalau kita lihat di pagi tayangan angka-angka sentimen tadi, sentimen Metro itu jauh lebih besar karena saya bisa saja di Twitter mencuit Anies Baswedan berpotensi maju dan sebab maju sebagai calon presiden di pemilu 2024. Muatan emosi yang dianalisis melalui mesin kami itu netral, tidak karena menyampaikan informasi saja kami masukkan positif ataupun negatif. Negatif kalau tidak suka, misalkan kita temukan kalau dalam periode ini, misalkan di situasinya Pak Ganjar di situ periode 17 sampai 23 Mei. Itu sekitar tanggal 19 sampai 20, tanggul pelabuhan Semarang itu kan jebol. Lalu ada berita yang mention Pak Ganjar, lalu reaksinya yang didapat adalah sedih. Nah, ini maksudnya ke negatif meskipun tidak menghujat atau mencibir dan sebagainya, itu masuk negatif. Yang disampaikan negatif belum tentu tidak suka. Baik, benarkah kemudian karena ada kinerja lalu kemudian dikomentari meskipun negatifnya banyak? Itu bukan jadi patokan karena kita bicara paling banyak diperbincangkan, berarti juga paling banyak diberitakan oleh media-media digital. Dan ini ke kita melihatnya harus dari mention-nya. Kalau mau mengukur popularitas begitu, nah kan kita bisa lihat ini aktor-aktor di balik yang menaikkan, melambungkan tokoh ini di media sosial tuh siapa aja. Ini perlu dilihat lagi, kalau boleh saya sampaikan secara garis besar, Pak Ganjar ini menaikkan nama dia di media sosial, itu adalah kelompok-kelompok relawannya di organisasi. Kalau Pak Prabowo dari lembaga pemerintahan, terutama Kementerian Pertahanan. Lalu kalau dari Pak Anies sendiri, yang lebih tersebar begitu jadi lebih ke influencer, jadi pengaruhnya berdiri sendiri-sendiri. Baik, Bung Hendra, sebagai peneliti Litbang Kompas, terima kasih, selamat malam.
Selamat siang Permisa, saya Jessica Sydney dari Icon News dan hari ini saya akan membawakan berita hard news untuk kalian yang ada di rumah. Litbang Kompas merilis data perbincangan dan interaksi warganet terkait tokoh politik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di media sosial. Survei juga menemukan jumlah sentimen positif dan negatif terkait ketiga tokoh itu. Litbang Kompas melakukan pemantauan interaksi warganet pada sejumlah tokoh politik di media sosial dan pemberitaan media massa digital pada 17 sampai 23/05/2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati urutan teratas disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di urutan kedua dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di urutan ketiga. Lewat survei Litbang Kompas yang menggunakan aplikasi Talkwalker tersebut, Anies Baswedan mencatat 71200 perbincangan dan 3905700 interaksi pengguna medsos. Sementara Ganjar Pranowo mencatat 56100 perbincangan dan 10094000 interaksi. Prabowo Subianto mencatat 29000 perbincangan dan 76,000 interaksi pengguna medsos. Namun, analisis sentimen di media sosial dari survei Litbang Kompas menemukan hasil berbeda. Kata kunci Ganjar terdeteksi mendapat 20,7 sentimen positif, 20,4% negatif, dan 66,67 netral. Lalu kata kunci Anies memperoleh 21,5% sentimen positif, 20,40 sentimen negatif, dan 58,1% sentimen netral. Sementara kata kunci Prabowo memperoleh 28,2 sentimen positif, 9,2% sentimen negatif, dan 62,63 netral. Relawan Anies menilai hasil survei media sosial dan perbincangan warganet pada media sosial dan dipicu capaian kinerja pemerintahan belakangan. Nama Anies Baswedan sempat menggema di peringatan Milad PKS ke-20 di Istora Jakarta 29 Mei. Lalu, kader PKS meneriakkan Anies Presiden saat tiba di Milad dan disambut petinggi PKS. Nama Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo ramai disebut berbagai survei terkait kandidat bursa calon presiden 2024. Kedua DPD Gerindra Habib Rohman menyebut elektabilitas Prabowo Subianto yang masih terbatas sebagai namun kembali bertarung di Pilpres 2024. Sementara Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menyebut hasil survei akan berubah setiap saat dan bukan hasil kerja perorangan. Dinamika jelang pemilu presiden 2024 semakin menghangat, termasuk gerilya para tokoh politik di ruang publik. Siapapun yang maju, publik menanti figur yang mampu membuat negeri ini menjadi lebih baik. Bukan para warganet dari generasi Z saat ini lebih menyukai informasi yang berasal dari media sosial dan mempunyai ketertarikan pada konten-konten visual dan video yang merupakan karakter asli generasi Z. Generasi ini adalah manusia-manusia yang lahir dalam rentang waktu 1996 sampai 2012. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, 27,7% penduduk Indonesia adalah generasi Z. Dan 25,9% adalah generasi milenial, yang totalnya mencapai 270,2 juta penduduk. Menjelang pemilu 2024, media di sosial dinilai menjadi senjata ampuh untuk mendapatkan pemilih muda. Sejumlah tokoh politikus mulai aktif menggunakan media sosial sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat, khususnya pemilih muda. Dari aplikasi Talkwalker terpantau interaksi warganet dengan para tokoh nasional yang sedang populer. Mereka adalah Ganjar Pranowo yang memiliki 4,4 juta pengikut di Instagram, Anies Baswedan 5,4 juta pengikut, dan Prabowo Subianto memiliki 4,5 juta pengikut di Twitternya. Nama Ganjar lebih banyak muncul di media sosial dibandingkan Anies dan Prabowo sepanjang 8-12 Februari 2022.
Dari hasil pencarian dan perbincangan warganet di media sosial, terdapat 32,8 ribu pencarian seputar Ganjar di media sosial dengan melibatkan 256,4 ribu interaksi dari warganet. Sedangkan dalam periode yang sama, Anies dengan 10,8 ribu pencarian dan 86,2 interaksi, sedangkan Prabowo sebanyak 11,2 ribu pencarian dengan 61,2 ribu interaksi warganet. Pada periode 11 sampai 19 Februari 2022, tren ini masih berlanjut. Interaksi warganet terhadap Ganjar masih lebih banyak dibanding Anies dan Prabowo. Dari 21,5 ribu hasil pencarian terhadap sosok Ganjar menghasilkan 170 ribu interaksi warganet. Interaksi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Anies, 127,9 ribu, dan Prabowo 68,1 ribu. Dari hasil pemantauan melalui 10 percakapan utama top conversation, interaksi yang muncul seputar Ganjar lebih didominasikan isu konflik Wadas Tagar, Wadas Melangon, fakta Wadas, Wadas Tolak Tambang yang selalu muncul di percarian dan percakapan seputar Ganjar. Secara umum dapat disimpulkan Ganjar dinilai kurang berpihak kepada warga Wadas. Namun di periode berikutnya, sentimen negatif tersebut berkurang dari 37% ke 7%, seiring upaya Ganjar melakukan pendekatan kepada masyarakat desa Wadas. Anies pada pekan berikutnya mendapat sentimen yang lebih positif. Salah satu penyebabnya adalah munculnya konten Anies sebagai Capres teratas berdasarkan survei SMRC. Konten yang diunggah pada 15 Februari 2022 oleh akun Twitter @md_asmarat1701 yang memiliki 88,2 ribu pengikut. Konten yang selama ini terlihat selalu mendukung Anies tersebut mendapatkan 429 retweet dan 2,9 ribu Twitter likes. Konten lain datang dari akun YouTube Pejuang Milenial yang memberitakan bahwa proyek Formula E berjalan lancar yang menopang percakapan positif untuk Anies. Walau dalam 2 pekan terakhir Februari sosok Prabowo minim pencarian dan percakapan dibandingkan dengan Ganjar dan Anies, namun perbincangan konten Prabowo lebih stabil dalam sentimen positif. Bahkan percakapan sepanjang 11-19 Februari 2022 lebih meningkat sentimen positifnya. Konten tentang Prabowo banyak ditopang oleh pembelian 42 jet tempur canggih Rafale dari Prancis. Kebijakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ini disambut interaksi warganet di media sosial. Selain dari penambahan sentimen positif, apresiasi ini juga terlihat dari peningkatan jumlah interaksi terhadap konten Prabowo dari 61,2 ribu menjadi 68,8 ribu interaksi. Bahkan pada 11 Februari 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dengan 1,2 ribu interaksi, momentum sesaat setelah kontrak pembelian jet tempur Rafale. Dari pantauan interaksi menunjukkan sebanyak 55% warganet yang berinteraksi dengan konten Prabowo adalah perempuan. Lebih banyak dibandingkan dengan Anies 29% dan Ganjar 27%, dan sebanyak 70% warganet yang mengikuti konten Prabowo berusia 18-14 tahun atau berada di golongan generasi. Sekian berita dari saya, terima kasih.